Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiati dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2022024. Nah, saya hari ini akan mengajar tentang pembahasan materi yang membahas tentang pembelajaran IPS kelas 5. Nah, saya memilih materi yang membahas tentang keberagaman budaya dan juga kearifan lokal. Nah, keanekaragaman budaya dan juga kearifan lokal itu Indonesia itu kan adalah negara yang sangat kaya dan juga berbagai budaya yang indah di dalam negaranya. Jadi dalam pembelajaran ini kita itu dapat mengeksplor dari keajaiban keberagaman dan juga budaya dan kearifan lokal yang membuat Indonesia ini jadi lebih istimewa. Nah, yang selanjutnya ini ada pengertian keanekaragaman budaya. Dan apa sih itu keberagaman budaya? Nah, keberagaman budaya itu berarti adanya beberapa bentuk kebudayaan yang berbeda-beda. Di suatu negara itu setiap budaya memiliki atau ciri khas negara itu masing-masing. Jadi di setiap budaya itu memiliki ciri khas, nilai dan juga keunikan tersendiri yang dapat membedakan dari budaya lain. Dan yang selanjutnya ada Indonesia yang beragam. Jadi Indonesia itu terdapat perbedaan, yaitu perbedaannya ada yang nyata dalam hal suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan kesenian. Semua perbedaan ini itu menjadi kekayaan dan juga kebangsaan yang perlu dijaga dengan baik. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor penyebab keanekaragaman budaya. Nah, ada beberapa alasan di sini mengapa sih Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam. Mari kita pelajari. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada letak geografis luas, yaitu Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang terbesar dan juga luas. Jadi dalam menciptakan isolasi geografis yang alami, kita itu butuh komunitas yang berbeda juga. Nah, yang kedua ada sejarah dan juga asal-usul. Nah, di sini ada migrasi penduduk dari berbagai tempat yang menciptakan kelompok masyarakat itu dengan latar belakang yang berbeda. Jadi yang membawa budaya mereka itu sendiri. Yang ketiga itu ada kondisi alam yang berbeda. Jadi di sini setiap daerah itu memiliki iklim kan, dan juga topografi di dalam daya alam yang unik. Jadi itu semua dapat mempengaruhi masyarakat lokal kayak gitu. Yang terakhir itu ada interaksi budaya luar, yang dimana perdagangan dan juga hubungan interval itu pengaruh budaya itu dari berbagai pulau dan juga dengan dibudayakan di budaya lokal kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini saya akan membahas tentang bentuk keanekaragaman budaya Indonesia. Di sini ada rumah adat yang dimana setiap daerah itu kan memiliki rumah adat mereka masing-masing. Jadi setiap daerah itu kan memiliki infrastruktur rumah yang unik dan juga mencerminkan budaya mereka dan kondisi lingkungan setempat seperti rumah Gadang Minangkabau dan juga rumah seperti di Aceh, rumah panggung kayak gitu. Nah, yang kedua ada tarian tradisional. Kan kalau tarian tradisional itu seperti tari saman, tari piring, dan tari kocak.
kaca. Dia itu menampilkan gerakan yang indah dan juga diiringi dengan musik kayak gitu. Dan yang ketiga ada bahasa daerah. Nah, di Indonesia ini kan memiliki ratusan bahasa daerah. Jadi memiliki bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan juga contoh kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berharga, kebiasaan yang baik, dan juga pengetahuan tradisional yang telah dipelajari masyarakat selama bertahun-tahun atau berabad-abad. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dan juga contoh dari kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berharga, kebiasaan baik, dan pengetahuan tradisional yang telah dipelajari selama bertahun-tahun atau berabad-abad. Nah, dengan itu diwariskan turun-temurun dari kakek dan nenek kita. Nah, di sini yang pertama itu ada Subak yang berasal dari Bali, yaitu pengairan sawah yang mengatur distribusi air secara adil dan untuk memenuhi semua petani dalam menunjukkan kebijaksanaan mereka dalam mengelola sumber daya alam. Yang kedua ada Sasi, yaitu yang berasal dari Maluku, yang dimana aturan tradisional yang menjaga kelestarian laut dan juga hutan dengan membatasi pengambilan hasil alam untuk memelihara ekosistem. Yang terakhir ada gotong royong, yaitu kebiasaan bekerja sama secara sukarela dalam membangun infrastruktur dan juga mengatasi masalah bersama. Yang selanjutnya, sikap yang harus kita kembangkan, yaitu sebagai siswa dan juga warga negara, ada sikap-sikap yang penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga dan juga merawat budaya kita. Jadi yang pertama itu kita harus menghargai perbedaan budaya. Jadi memahami bahwa setiap budaya itu memiliki keunikan dan juga nilai tersendiri. Jadi perbedaan itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Yang kedua ada melestarikan budaya daerah, yaitu dia mempelajari tentang praktikan dan juga ajarkan tradisional kepada teman-teman generasi muda yang lainnya agar tidak hilang. Dan yang terakhir ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi keberagaman adalah identitas Indonesia. Jadi kesimpulan materi kita hari ini kita dapat menyimpulkan, jadi keanekaragaman budaya dan kearifan lokal itu merupakan kekayaan yang berharga bangsa Indonesia yang harus dijaga, dihormati, dan juga dilestarikan oleh setiap generasi. Jadi dengan menghargai dan juga melestarikan budaya tradisional, baik dari daerah kita sendiri maupun dari daerah orang lain, kita itu turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi setiap individu itu memiliki tanggung jawab mereka masing-masing untuk menjaga dan membawa budaya negara kita itu lebih maju lagi, begitu. Jadi sekian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.